Jenderal TNI Purnawirawan Yasno Sudarto. Oleh karena itu, beliau sudah hadir, maka acara ini akan segera kami mulai. Kepada para tamu undangan yang masih berada di luar, kami persilakan untuk memasuki acara ruangan acara yang disediakan dan menempati tempat duduk masing-masing. Satu dua tiga cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek 1 2 3. Cek 1 2 3 cek 1. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu dengan rasa takzim dan hormat kepada Presidium dari Pusat Presidium Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat GMKR Pusat, Bapak Ustadz Rizal Fadilah, para sesepuh dan bini sepuh, para Jenderal Purnawirawan TNI, Laksamana, Marsikal, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan Nahdlatul Ulama dan pimpinan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewakilinya, para intelektual, para akademisi, rekan-rekan advokat, serta para undangan dan seluruh perwakilan dari 26 elemen yang berada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suasana Syawal ini, kita bisa berkumpul bersama dalam agenda Syawalan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat GMKR Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema merajut persatuan dan kesatuan, mengembalikan kedaulatan rakyat. Saya Iskundarti akan memandu jalannya acara ini di pagi ini hingga nanti purna. Selanjutnya, agar acara ini bisa berjalan dengan hikmat, lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah terlebih dahulu kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara pagi ini lebih hikmat dan sebagai bukti janji setia kita kepada Ibu Pertiwi, marilah kita berdiri sejenak untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada beliaunya, Ibu Kusmiatun, kami persilahkan. Hiduplah Indonesia.
Sebelumnya, sebelum acara sambutan, maka terlebih dulu akan saya umumkan bahwa para tamu undangan yang ada terdiri dari 24 elemen pergerakan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dari GBN, kami persilahkan untuk berdiri. GBN, terima kasih. Dari FAKI, Forum Anti Komunis Indonesia. Dari Paksi Katon, mungkin sebagian masih di luar ya, terima kasih. Dari FUI, Forum Umat Islamiyah. Dari Forum Jamaah Islamiyah. Dari Trengginas, Forum Tanah Air. Dari Keramat, yang mewakilinya mungkin dari Relagama, terima kasih Mas Ilham. Dari FPP TNI Yogyakarta, Gerakan Indonesia Maju, Makmur, Gerakan Indonesia Makmur, maaf. Majelis Mujahidin, Harokah Islamiyah, Hidayatullah, terima kasih. Teras Dakwah, dari akademisi Bapak yang terhormat Prof. Kumaidi, Prof. Firsin, dan sebagainya, Prof. Muhammad Wahab, terima kasih. Dari advokat Daerah Istimewa Yogyakarta, GPK Kitoh, dan tokoh masyarakat Joksin Lawas, wanita Islam, wanita Islam tersendiri nggih, ini wanita Syarikat Islam. Ini dua yang berbeda nih. Terima kasih semuanya kepada para undangan yang telah hadir. Selanjutnya, oh maaf, PMMI, mohon maaf, ini pasukannya banyak sekali. Mohon maaf, terima kasih. Saya dimarahin Mak Ais nanti. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan diberikan kepada Ketua Panitia, kepada Bapak Heru Nugroho, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Yal Fadilah, selamat datang Bapak di Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Yasno Dato, yang kami hormati Bapak Muhammad Wahab, dan tentunya para senior-senior, para tokoh-tokoh di Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, tentunya kami hormati dan kami banggakan. Selamat datang di acara Sawalan GMKR pada siang hari ini. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang masih berbalut suasana fitri ini, kita bisa berkumpul, nyawiji, menyatu dalam satu frekuensi perjuangan untuk kebaikan bangsa ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Kami atas nama panitia sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.
Hadirin yang saya muliakan, kehadiran Bapak Dial Fadilah sebagai perwakilan dari GMKR Nasional hari ini menjadi suntikan energi dan jantungnya pergerakan nasional di Yogyakarta. Sebenarnya banyak tokoh nasional, para presidium GMKR nasional yang kita undang untuk hadir di acara ini, dan beliau-beliau senang dan ingin sekali hadir ke Yogyakarta untuk membersamai di acara ini. Tapi berhubung pas ada barengan acara, maka beliau-beliau mohon maaf tidak bisa datang di acara di Jogja ini. Beliau-beliau hanya titip salam kepada para tokoh, para aktivis di Jogja dan juga kepada para pejuang-pejuang kebenaran di kota Jogja ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kepada tokoh-tokoh masyarakat, kelompok advokat, para alim ulama, purnawirawan jenderal, dan para aktivis-aktivis yang ada di Jogja ini. Dan secara khusus selamat datang kepada perwakilan dari 26 elemen yang ada di Jogja. Meskipun kita datang dari warna yang berbeda, hari ini kita duduk melingkar dalam satu semangat yang sama. Hadirin sekalian, kurang lebih 150-an orang yang hadir di ruangan ini bukan hanya sekedar angka. Panitia sengaja memilih tema merajut persatuan dan kesatuan, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Di Yogyakarta kita mengenal istilah manunggal. Hari ini kita mempraktekkannya. Kita sadar bahwa kedaulatan rakyat saat ini sedang dalam ujian besar. Namun kita tidak datang ke sini untuk sekedar mengeluh. Kita hadir untuk merajut kembali simbol-simbol kekuatan yang tercerai-berai, karena kita tahu perjuangan mengembalikan kedaulatan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ia butuh kebersamaan, butuh persatuan, dan ketajaman berpikir para akademisi, ketegasan hukum para advokat, pengalaman strategis para jenderal, dan militansi kawan-kawan seperjuangan, serta doa para ulama. Kami berharap sawalan ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk lebih solid. Dari bumi Mataram ini, mari kita tunjukkan bahwa persatuan bukan sekedar slogan, tapi sebuah laku, sebuah perbuatan nyata untuk mengambil kembali hak-hak rakyat yang seharusnya. Untuk diketahui, GMKR ini bukan milik presidium saja, bukan milik golongan tertentu saja, tapi milik kita semua. Semua rakyat yang cemas, yang cerdas, milik rakyat yang tahu arti sebuah kemerdekaan dan arti kedaulatan rakyat. GMKR ini adalah sebuah wadah para pejuang demokrasi. Dengan GMKR ini, mari bersama kita rebut kembali kedaulatan ini dari tangan-tangan oligarki dan para pengkhianat bangsa yang telah menjajah dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang kebetulan belum, karena keterbatasan kita, belum kita undang, mohon ketok tularnya, monggo semua elemen, semua aktivis bisa bergabung di GMKR Daerah Istimewa Jogja ini untuk berjuang bersama. Terakhir, sebagai tuan rumah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyambutan, pelaksanaan acara maupun tempat yang terbatas ini. Harapan kami, walaupun serba keterbatasan dan kesederhanaan, acara ini tidak mengurangi kehangatan dan kekeluargaan kita semua, dan bisa membangkitkan semangat perjuangan kita yang insya Allah bisa merebut kembali kedaulatan di tangan rakyat dari para oligarki dan pengkhianat bangsa. Amin. Mari kita nikmati pertemuan ini dengan hati yang tenang, namun pikiran yang tajam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tujuan baik kita semua
dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Satu barisan, satu tujuan, rebut kembali kedaulatan rakyat. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebutan luar biasa. Terima kasih Mas Heru sambutannya. Ada satu yang belum saya panggil namanya tadi, mohon maaf. Kita kedatangan tamu Presidium GMKR Solo Raya. Kepada Mbak Wuri, kami mohon untuk berdiri sejenak. Beliau adalah salah satu Presidium GMKR Solo Raya. Sambutan berikutnya adalah dari sesepuh kita semuanya, kepada Ayahanda Haji Muhammad Sukri Fadoli Sarjana Hukum. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati para bini sepuh yang hadir dalam kesempatan kali ini, saudara kita dari GMKR Pusat, Ustaz Rizal Fadilah Hafizullah. Yang saya hormati Jenderal Yasno Sudarto, yang insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Yang saya hormati Profesor Rahmat Wahab sebagai unsur bersama dengan saya dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Para pimpinan ormas serta tamu kita dari Solo yang saya hormati, khususon mak-mak yang semangatnya itu luar biasa, sampai kadang lupa kalau dia itu punya suami. Suaminya protes sama saya, Pak Sukri kulo seneng bojo kulo dengan PMI ning turun diringke, nek bojone urung diopeni aja lunga sik. Ditinggal demo. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridha-Nya. Kita sekalian telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan silaturahmi dalam rangka sawalan keluarga besar GMKR Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang dituakan, barangkali banyak salah. Oleh karena itu, perkenankanlah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjang suaminya, dengan satu harapan semoga Allah berkenan mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, sebagaimana sabda Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kata Nabi, melaksanakan puasa Ramadan atas dasar panggilan iman kepada Allah dan ridha Allah, pahala Allah, niscaya segala dosa-dosa kita yang terlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya melihat insya Allah semuanya diampuni oleh Gusti Allah.
Warga yang saya hormati, merunut sejarah bangsa, ketika bangsa ini dijajah oleh Belanda dan asing 350 tahun lamanya dengan derita dan kesalahan, maka kemudian atas ridha Allah, pergerakan-pergerakan ulama Islam, raja-raja Islam merebut kembali kemerdekaan itu yang kemudian diakhiri dengan gerakan-gerakan organisasi seperti SDI, NU, Muhammadiyah. Alhamdulillah, dengan ridha Allah, bangsa ini merdeka dengan sesungguhnya. Tetapi persoalannya adalah, apakah sepanjang kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini 81 tahun, tujuan negara yang termaktub dalam alinea 4 sudah bisa ditunaikan bersama-sama? Ternyata masih jauh daripada harapan kita. Kenapa? Sebab para elit politik bangsa saat ini, mereka meninggalkan amanah. Mereka meninggalkan amanah yang diberikan rakyatnya. Justru mereka itu bergabung dengan oligarki, kekuatan asing dan asing yang merampok hak rakyat. Oleh karena itu lahirnya GMKR dalam rangka untuk merebut kembali kedaulatan rakyat ini pas. Kenapa? Para elit politik bangsa, apakah eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka itu sudah berkhianat dan mereka tega menggadaikan moral agama, menggadaikan aset bangsa dan demokrasi ini kepada kelompok asing dan asing. Saya meyakini lahirnya GMKR ini sesuai dengan kesepakatan moral awal tanggal 11 yang lalu adalah dalam rangka membantu Presiden Prabowo untuk apa? Merebut kembali kedaulatan rakyat di tangan para oligarki. Apakah Prabowo siap kita bantu atau tidak? Saya yang pernah dekat dengan Prabowo, sebetulnya dulu yakin Prabowo itu niatnya baik. Waktu di Masjid Taqwa dia bilang, saya akan ajur-ajur bersama rakyat, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat, terakhir akan aku kejar korupsi sampai ke antariksa, sampai gurun pasir. Niatnya baik, tetapi saya melihat ada indikasi niat baik yang semula itu tulus ikhlas, tetapi ketika ambisi kekuasaan melanda pribadi Prabowo Subianto, kepengin presiden 2 kali, akhirnya terjadi bargaining kekuatan yang kemudian yang mestinya mereka sikat diajak konco dan sesuknya jadi presiden luwe gampang. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa GMKR lahir dalam rangka kecintaan kita kepada negara dan bangsa, bukan benci, tapi cinta. Maka kewajiban kita adalah mengingatkan kepada para pemimpin bangsa ini untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk melakukan pertobatan nasional. Insya Allah, kalau mereka itu niatnya baik, ingin bangun bangsa ini, tentunya nawaitu untuk berkorban kepada bangsa dan negara ini harus dia lakukan bersama-sama. Maka jangan bimbang dan ragu. Insya Allah GMKR akan tetap istiqomah untuk memberikan kritik kepada para penguasa, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada yang lurus, dan mereka itu kita harapkan betul-betul istiqomah kembali kepada jalan yang benar. Yang terakhir, saya berharap semua elemen yang ada ini nawaitunya adalah satu, menjaga kebersamaan untuk selamatkan NKRI ini, menjaga yang muslim, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah imaniyah. Tidak sekedar itu, tapi berkewajiban menjaga ukhuwah jihadiyah untuk melawan segala bentuk kezaliman yang merusak kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ayahanda, sungguh membakar semangat kita untuk bangkit bersama merebut kembali kedaulatan rakyat. Sambutan selanjutnya adalah sambutan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Jenderal TNI
Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, kemudian adik-adik, para pemuda, perempuan dan laki-laki pemuda di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu kita di acara ini dengan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah membawa berkah kepada kita sekalian sampai kita bertemu pada pagi hari ini. Yang saya hormati dari Jakarta, dari pusat, Kiai, sering hubungan kadang-kadang jadi lupa. Ustadz Rizal Fadilah. Ustadz Rizal Fadilah. Kemudian yang dari Solo tadi ya, Ibu Muri Baret. Ibu siapa? Muri. Yang saya hormati dan semuanya ya, tidak satu persatu saya berikan salam. Jadi pertemuan pada hari ini intisarinya itu adalah untuk syawalan atau untuk halal bihalal, saling maaf memaafkan. Oleh karena itu kita bertemu, marilah kita saling maaf memaafkan dan kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita pada hari ini ya. Kemudian begini, saya itu kesini sebagai istilahnya di sini sesepuh GMKR di Yogyakarta. Nah, sekarang yang penting kita itu yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena pada sejarah yang ada, Indonesia itu bisa merdeka setelah terjadi persatuan dan kesatuan, yaitu pada saat lahirnya bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun
1928. Baru setelah itu bersatu, alhamdulillah perjuangan kita kemudian diberikan restu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada tanggal 17 kita sudah bisa merdeka sebagai bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu, setelah kita bersatu, jangan lupa kita kemudian juga mempersatukan pemikiran, jiwa raga untuk bagaimana setelah merdeka itu bagaimana kita melaksanakannya itu. Nah, kemudian pada waktu itu sudah diputuskan kita bersatu, nanti kalau merdeka kemudian kita bangun sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara landasannya apa? Landasannya adalah Pancasila. Pancasila itu sebetulnya diambil dari intisari Al-Quran dan hadis. Berarti landasannya itu adalah keislaman. Jadi Pancasila itu adalah landasannya itu adalah Islam, keislaman. Ini harus betul-betul harus diikuti sampai sekarang di dalam diri kita masing-masing. Mengapa? Karena pada waktu ini, sekarang ini sudah terjadi, taruhlah di hulu dan hilir kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini terjadi kejahatan yang sangat luar biasa, keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, maka terjadilah sekarang seperti sekarang ini. Nah, saya bisa menggambarkan apa nanti caranya kita kedaulatan itu harus dikembalikan ke rakyat. Caranya bagaimana? Kemudian tuntunannya bagaimana? Nah, saya ingin menyampaikan kira-kira seperti inilah begitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan sebagai apa namanya ya, sebagai kunci untuk memperbaiki semua itu satu kunci tetapi dua muka. Dua muka itu, muka yang pertama adalah pemimpin yang melaksanakan. Yang kedua itu adalah Sistem. Jadi sistem yang sudah diakui sebagai bangsa, Pancasila landasannya kita bikin negara, kemudian itu ada Undang-Undang Dasar 45, itulah sebetulnya itu adalah keputusan dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu kuncinya kalau kita mau berhasil memperubah ini dan mengembalikan kedaulatan rakyat, kuncinya itu ada dua hal, yaitu sistem dan pemimpin.
Kalau sistemnya harus kembali kepada perjanjian kita awal, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Landasannya adalah Pancasila, di mana Pancasila itu intisarinya diambil dari Islam, dari agama Islam. Oleh karena itu, sekarang ini setelah diamandemen, ini rusak semuanya. Karena dasar amandemennya itu bukan keinginan dari seluruh rakyat, tetapi keinginan dari luar negeri, keinginan dari internasional, dalam hal ini terutama dari Barat, Amerika, ya. Jadi begitu. Oleh karena itu harus dikembalikan. Ini satu. Tapi kalau ini sudah kembali, kemudian landasannya sudah Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kalau yang nomor 2 pemimpinnya itu pemimpin-pemimpin yang tidak memenuhi syarat yang dibebankan kepada pemimpin nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu akan nggak bisa juga, akan rusak. Oleh karena itu, pemimpinnya pun itu harus dipilih pemimpin yang benar, pemimpin yang Pancasilais sejati. Nah, yang Pancasilais sejati apa? Itu nanti diuraikan apa-apa saja yang merupakan syarat. Taruhlah salah satunya akan saya sampaikan di sini, yaitu seorang kesatria, minimal itu seorang kesatria. Apa kesatria itu? Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau pemimpinnya itu tidak pernah dekat dengan Allah, tidak pernah dekat dengan Tuhan, kemudian dia tidak jujur, tidak membela kebenaran dan keadilan, seperti sekarang ini, ya rusak. Nah, oleh karena itu, ingat, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi ingat, walaupun kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Pancasila landasannya, tetapi kalau pemimpinnya itu masih pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, tidak membela kebenaran, dan tidak menegakkan keadilan bagi rakyat, berarti tetap kedaulatan tangan rakyat kita ini tetap terambil oleh mereka. Nah, ini yang menjadi landasannya nanti di dalam pergerakan dari GMKR itu. Demikian. Ini masalah itu ya. Kemudian apa yang dihadapi sekarang? Yang dihadapi kita itu kebanyakan itu merupakan unsur kalau sungai itu ujungnya itu apa? Hulu. Kebanyakan ini yang dikerjakan itu adalah hilir saja. Hilir ini dipakai oleh mereka di dalam kejahatan untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan tetap menekan rakyat kita. Hilir, ya. Sebagai contoh, misalnya di hilir itu masalah tanah
tanah apa namanya yang di Jakarta itu dibuat ya apa ya Indah Kapuk ya, Indah Kapuk 1 sudah nyata-nyata itu dibikin untuk Cina. Jadi yang ada di situ Cina, kemudian budaya-budayanya budaya Cina dan sebagainya. Setelah tahu itu kok bikin lagi dua, ya, yang dua itu sudah kita minta untuk apa namanya kita perjuangkan supaya ini dihentikan, sampai sekarang tidak ada. Nah ini berarti pemimpinnya itu ini tidak sesuai dengan persyaratan sebagai pemimpin Indonesia yang kita perlukan di dalam tadi itu, ya, jajaran kita. Ingat ini, ingat. Nah nanti makanya kalau bisa perbaiki, pemimpinnya itu diperbaiki. Jadi seperti tadi yang dari Bapak sudah menyampaikan, ya, dari ketua tadi, itu bahwa ini harus dikerjain gitu. Tetapi ternyata hanya omong-omong saja, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Nah oleh karena itu bagaimana harus mengganti dua itu, sistem dikembalikan, kemudian pemimpin harus diganti. Ini maksud saya ya, ini maksud saya. Oleh karena itu ini menjadi landasan saran untuk tujuan dari DMKR. Nah, marilah kita nanti bersama-sama ini membicarakan apa tindakan kita dengan tadi itu, sasaran-sasaran itu. Jadi ingat ya, tujuannya yaitu dua. Satu kunci, dua muka, yaitu kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yaitu Pancasila. Tetapi harus juga dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang Pancasilais sejati, yang itu nanti syaratnya apa? Kita semua yang memberi. Jadi rakyat ini, rakyat yang menulis syarat-syarat dari pemimpin yang benar itu. Nah, jangan sampai terjadi lagi pemimpin-pemimpinnya ini kemudian malah bergabung kepada para oligarki sebagai pencuri itu, ya. Pak, kenapa kok sekarang kita kan sekarang udah Undang-Undang Dasar 45 namanya, tapi itu sebetulnya itu palsu. Karena 97% isinya itu sudah diganti berlandaskan pada liberalisme, kapitalisme, dan individualisme, di mana itu adalah lawan dari Pancasila. Oleh karena itu tidak bisa, harus kembali, namanya juga dilaksanakan dengan secara ilegal. Saya mengatakan bahwa karena amandemen itu ilegal, maka undang-undang yang didasarkan pada hasil Undang-Undang Dasar amandemen yang ilegal itu juga ilegal. Kalau undang-undang ilegal itu dilaksanakan, maka hasilnya juga itu ilegal. Oleh karena itu, menurut saya, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang ilegal, maka DPR-nya yang dipilih itu juga ilegal,
MPR itu ilegal, ya presiden juga itu ilegal. Nah, khusus untuk 08, Pak Prabowo sebelum membuat partai Gerindra bertemu dengan saya itu berjanji salaman dengan saya akan melaksanakan arah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi saya lewat partai, kalau Pak Tiasno tidak mau masuk partai, maka saya di atas Pak Tiasno di bawah permukaan, saya di atas permukaan. Maka setelah itu dibuatlah. Tetapi setelah dia dilantik menjadi presiden, nomor 1 saya sampaikan, kita sudah berjanji Pak, maka sekarang juga Bapak harus melaksanakan itu. Dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi ini tidak pernah didengar, ini tidak pernah dipikirkan, tidak pernah permohonan-permohonan kita semua itu tidak pernah dibaca oleh mereka. Nah, disinilah bedanya, Oleh karena itu, kita memang menghendaki untuk kembali, karena setiap manusia itu pasti sudah pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna. Tetapi itu berarti sudah biasa. Yang namanya setiap manusia itu pernah mengalami kesalahan. Itu wajar. Tapi kewajaran itu harus diikuti dengan kewajaran yang lain, yaitu mengetahui kesalahannya, tidak mengulangi, dan harus kembali segera ke jalan yang benar. Itu. Kalau tidak mau kembali ke jalan yang benar, sekarang ini ya sudah ganti saja. Demikian ini dari saya, ini untuk nanti bahan pembicaraan untuk kedepannya. Demikian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan tutur kata saya yang kurang berkenan, karena terus terang saja hal ini memang sangat menyakitkan kepada hati kita sebagai orang pejuang untuk nusa dan bangsa itu. Tapi itu saya rasa sama-sama. Ya, oleh karena itu terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Sudarto, sungguh walaupun tidak berapi-api, mudah-mudahan bisa menggugah semangat kita semuanya. Apa yang telah disampaikan beliau sungguh sangat luar biasa. Selanjutnya kita menginjak acara inti, yaitu sosialisasi dan konsolidasi gerakan GMKR, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Wakil dari nasional satu-satunya adalah Ustadz Rizal Fadilah. Kita tentu tidak kecewa karena suara Ustadz Rizal Fadilah yang seorang ini sudah mewakili seluruh GMKR nasional. Kepada beliau saya persilahkan. Kemudian kepada Ayahanda Ustadz Sukri Fardoli kami persilahkan untuk mendampingi. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Hirsin, Bapak Profesor Dr. Rahmat Wahab, Ustadz Jahdan Humam, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Santoso. Kami persilahkan untuk Mas Heru,
Nugroho kami persilakan, Mas Heru Nugroho kami persilakan, Pak Santoso kami persilakan. Perlu para undangan dan tokoh yang berada di Yogyakarta, segenap elemen seluruhnya, Mas Heru mau enggak ditambah kursi. Beliau ini adalah presidium gerakan kembali merebut kedaulatan rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu yang tidak bisa hadir, mohon izin, adalah Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, karena beliau ada kegiatan di Kasatuannya, sehingga mohon pamit dan nitip salam kepada seluruh elemen yang hadir di hari ini. Untuk itu, waktu saya serahkan kepada Bang Rizal Fadilah. Bang Rizal, mohon maaf, kami semua ingin tahu lebih dalam tentang GMKR ini, sepak terjangnya, strategi mungkin yang bisa dipahami oleh kita semuanya, dan apa tujuan dari GMKR ini secara keseluruhan, secara tuntas, sehingga kita semua paham apa sih sebenarnya GMKR itu. Monggo, saya persilahkan. Terima kasih Pak Iskun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Jenderal Yasno Sudarto, sesepuh kita, Profesor Rahmat Wahab juga saya hormati, dan juga semua yang saya hormati, Profesor Muhammad Hirzin, Kiai Haji Dadan, dan Kiai Haji Sukri Fadoli Asa, Brigjen Santoso, Pak Heru yang juga saya hormati, Bapak-bapak, di sini ada juga Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan pergerakan 24 elemen di Yogyakarta dan juga dari Solo yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama tentu kita panjatkan puji syukur bahwa kita dapat berkumpul bersama dalam acara Syawalan Halal Bihalal GMKR Yogyakarta. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan rahmat, barokah, maghfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja karena ini adalah halal bihalal, ya, tentu saya atas nama juga Presidium GMKR Pusat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menjadikan ibadah kita diterima, sekaligus dosa-dosa kita diampuni, dan kita nanti kembali saatnya menghadap ilahi Robbi, dimasukkan dalam surga Jannatul Naim. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan amanat, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu permohonan maaf dari Presidium GMKR yang lain, yang betul seperti yang diungkapkan tadi, kebetulan bentrok acara dan juga sebagian dari purnawirawan Pak ada acara di Jakarta, sehingga agak sulit untuk bisa datang ke Yogyakarta. Hanya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian tanpa mengurangi rasa hormat atas undangan yang telah disampaikan. GMKR tentu saja sesuai dengan namanya, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Berarti di sini dasar pemikirannya adalah kedaulatan rakyat ini sudah diambil, bahwa negara kita itu negara berasaskan kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang menjadi penentu dari seluruh kebijakan berbangsa dan bernegara.
Akan tetapi ternyata hal itu tidak sesuai dengan faktanya, karena telah diambil ya, oleh segelintir orang, yang kemudian segelintir itulah yang mengatur kehidupan bersama kita, mengatur kehidupan rakyat. Dengan bahasa lain disebut dengan oligarki, kekuasaan oligoi. Oligoi itu sekelompok, garki itu dia archein. Jadi oligoi archein, yaitu sekelompok orang yang berkuasa. Jadi paradoks sebetulnya, ironi, di negara yang berkedaulatan rakyat, tapi yang berkuasa segelintir orang saja. Dan sayangnya yang segelintir itu justru tidak berbasis pada orientasi kerakyatan. Disebutkan ada oligarki politik dan ada oligarki ekonomi bisnis. Yang bisnis ini dominannya tentu saja bukan warga kita dalam makna pribumi. Orang menyebutnya secara eksplisit saja naga-naga. Bahkan ia menguasai negeri ini dan mengambil segala sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian politik juga segelintir orang, termasuk juga partai politik. Ketika saat reformasi itu pemuda, mahasiswa, rakyat semesta melakukan aksi untuk perubahan. Tapi setelah berhasil melakukan perubahan, kemudian kekuasaan dicuri oleh sekelompok oligarki politik. Yang dominan kemudian adalah justru partai politik, sehingga jadi partai kerasi, bahkan dikerucutkan lagi menjadi ketum kerasi. Jadi yang berkuasa itu ketum. Jadi bagaimana suatu lembaga politik yang berkuasa, yang kemudian mengkerucut pada satu orang, itu bisa menegakkan asas kedaulatan rakyat? Nggak mungkin. Lembaga demokrasi justru yang paling tidak demokratis. Inilah yang perlu dikoreksi, diperbaiki dalam konteks berhidupan berbangsa dan bernegara. Dan disitulah yang kita sebut dengan bagaimana kita merebut kedaulatan rakyat kembali, atau merebut kembali kedaulatan rakyat dari kekuasaan kaum oligarki. Karena itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, apalagi Undang-Undang Dasar 45 yang asli yang disebut oleh Jenderal Tiasno tadi. Saya kira ini sangat bertentangan dengan ideologi, bertentangan dengan konstitusi. Kalau negeri ini dipimpin oleh orang yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi, berarti kita harus menegakkan ideologi dan menegakkan konstitusi. Itulah yang kita sebut merebut kembali. Itu mengapa filosofi dasarnya merebut kembali kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyat sudah dicuri oleh segelintir orang yang kemudian berkuasa dan mengatur rakyat sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Nah, kemudian di dalam pernyataan yang dikemukakan oleh GMKR yang kemudian diformalisasi ketika di Solo kemarin, Solo Raya ada deklarasi. Sebelumnya di Yogyakarta, saya kira ini apresiasi dulu dari teman-teman juga di Jakarta, Pak Jenderal ini paling cepat melakukan tindak lanjut. Yogyakarta setelah deklarasi kemudian halal bihalal syawalan, yang intinya adalah memperkokoh proses konsolidasi organisasi GMKR. Saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa dan perlu diapresiasi, dan akan disampaikan langsung nanti kepada teman-teman di Jakarta tentang apa yang terjadi di Yogyakarta ini yang luar biasa kehadirannya, baik elemennya jumlahnya cukup banyak maupun variasi sekali dari kehadiran kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi perubahan politik ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian dalam pernyataan juga dinyatakan sumber penyakit dari penguasaan oligarki adalah penyerahan
gitu kan. Kekuasaan itu kepada kaum oligarki. Dan itu paling brutal adalah 10 tahun terakhir ketika kepemimpinan dipegang oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu GMKR menegaskan untuk perbaikan dan kembalinya kedaulatan rakyat ya harus dimulai dengan pembenahan kekuasaan politik yang disimpangkan selama 10 tahun itu. Sehingga bahasanya tangkap adili Joko Widodo. Karena apa? Karena pertanggungjawaban politik yang semestinya ada diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu pertanggungjawaban kepada MPR, pertahanan politik. Tapi sekarang ini tidak bertanggung jawab kepada MPR dan tidak bertanggung jawab lagi kepada rakyat dan kepada siapa-siapa. Presiden sekarang ini berdasarkan undang-undang yang ada tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa, apalagi kepada rakyat, apalagi kepada wakil rakyat, sehingga dia membuat program kebijakan sesuai dengan kehendaknya melalui kampanye-kampanye untuk proses pemilihannya. Ini penting ini. Dari situasi yang sekarang ini presiden tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa, berarti memberi peluang terhadap kesewenang-wenangan dalam pengambilan kebijakan politik. Dan itulah yang terjadi dalam proses politik sebelumnya. Oleh karena itu, ketika pertanggungjawaban politik tidak ada, maka kembali ke pertanggungjawaban hukum. Yaitu ketika kita menuntut bahwa Joko Widodo tidak bisa mempertanggungjawabkan politiknya, tidak bisa dimakzulkan oleh MPR pada waktu itu karena tidak bisa bertanggung jawab, tidak ada mekanisme pertanggungjawabannya, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan berikutnya. Inilah yang dalam bahasa GMKR itu adalah tangkap atau adili Joko Widodo untuk pertanggungjawaban hukum. Karena apa? Tidak boleh terulang lagi proses politik yang sewenang-wenang. Itu catatannya. Karena teman-teman juga menegaskan dari mana pintunya? Banyak. Pintu ijazah palsu. Ini adalah pintu dan jenderal, saya kira ini yang strategis juga dan ini terus berjalan, bergerak terus ini. Karena itu penipuan publik itu, pembohongan publik. Dan juga tadi menggambarkan ketidakjujuran, bahkan ketidakadilan, ketidaktransparan gitu. Sehingga dari situ pintu-pintu yang bisa kita lakukan dan insya Allah itu semakin dekat prosesnya itu untuk bisa terbukti. Karena 4 tahun tidak bisa menunjukkan keaslian ijazah. Kalau begitu rakyat boleh memberi vonis sebaliknya. Kalau 4 tahun tidak bisa menunjukkan asli, berarti ijazah itu palsu. Dan ijazah itu sekarang disita di Polda Metro Jaya. Kalau barang yang disita itu barang hasil kejahatan. Dalam hukum begitu. Sesuatu barang yang disita oleh aparat penegak hukum pasti barang itu hasil kejahatan. Beda waktu awal di Barreskrim itu diserahkan kembali. Tapi kalau sekarang disita di Polda Metro Jaya. Yang juga tidak bisa diumumkan tentang ijazah itu asli. Tidak bisa. Padahal ada proses pemeriksaan di laboratorium forensik dan ternyata sampai sekarang tidak juga diumumkan. Berarti memang dugaan publik itu wajar dan itu adalah pintu masuk yang sebentar lagi akan terbukti bahwa kita punya presiden yang ijazahnya palsu. Dan ini pintu masuk ke satu. Pintu masuk berikut yang juga GMKR terus menginformasikan yaitu pintu korupsi, kolusi, nepotisme. Dulu waktu reformasi 1998
Itu KKN itu yang menyebabkan pergantian kekuasaan. KKN. Sekarang 10 tahun yang disebutkan tadi itu juga KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi itu ancamannya 20 tahun minimal. Bahkan korupsi di saat-saat situasinya genting, darurat, seperti masa COVID-19 yang dikorupsi, dugaannya korupsinya kuat juga, diambil dana itu tidak bisa bertanggungjawabkan secara perdata, secara pidana, secara tata usaha negara, maka itu hukumannya mati. Jadi korupsi di situasi darurat dan genting hukumannya mati. Kalau normal maksimal 20 tahun. Bisa dibayangkan itu. Belum kolusi. Kolusi apa? Kolusinya dengan para pengusaha. Kolusinya dengan instansi setempat. Aparat, birokrasi. Kolusi terjadi dan nampak. Dan kolusi itu kriminal. Ini penting, perlu disampaikan. GMKR menegaskan bahwa yang namanya kolusi itu kriminal. Ancamannya minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Ini jangan main-main ini, kerusakan aparatur birokrasi kita, kolusi. Padahal kolusi ini adalah perbuatan pidana menurut pasal 21 Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Itu pasal 21, 2 tahun, 12 tahun untuk kolusi. Pasal 22-nya itu nepotisme. Nepotisme juga 2 tahun minimal, 12 tahun maksimal. Berarti pelaku nepotisme dan pelaku kolusi bisa ditahan, bisa ditangkap itu. Kenapa ada seruan tangkap? Kenapa ada seruan tahan? Karena memang ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Jadi ini KKN. Belum pelanggaran HAM. Soal 800 petugas pemilu tewas, 900 tanpa ada pengusutan. Tanpa ada pengusutan, bayangkan. 2019. Masa petugas pemilu yang tewas tidak diusut? Jumlahnya hampir 900. Kemudian juga peristiwa 21-22 Mei. Itu banyak korban, demonstran. Tanpa pengusutan yang proporsional, yang maksimal. Penyuruhan. Kilometer 50. Pembantaian itu. Itu pembantaian oleh aparat itu dan tidak diusut dengan benar. Pengadilannya pengadilan dagelan itu dibebaskan begitu saja. Bayangkan, itu pelanggaran hukum internasional itu, baik di ICC maupun di CAT internasional semua. Soal penganiayaan dan soal pembunuhan atau pembantaian itu kena itu. Sayang tidak diusut maksimal. Itu di rezim mana itu? Di 10 tahun yang lalu. Ini pertanggungjawaban hukum yang dilakukan. Ketika pertanggungan politik tidak bisa. Begitu. Jadi memang itulah tuntutan GMKR. Gitu. Bagaimana ada pertanggungjawaban hukum atas proses-proses yang telah terjadi dan itu sebab dari kerusakan negeri. Itu bangsa ini rusak karena itu. Nah, kemudian juga tuntutan berikut GMKR itu adalah soal Gibran. Gibran ini produk dari kolusi. Gibran ini produk dari nepotisme. Dua-duanya juga terancam hukum. Bahkan Gibran ini racun. Bisa meracuni bangsa, meracuni negara, meracuni rakyat, meracuni Prabowo. Gibran itu bisa sebagai racun karena dia merusak, gitu kan. Makanya
disebut dengan racun konstitusi karena melanggar konstitusi. Ya. Umurnya di markup 36 tahun bisa jadi presiden, padahal 40 tahun menurut undang-undang. Tapi dengan pola kolusi dan nepotisme bisa berubah dan jadi. Padahal itu cara mengambil keputusannya itu keliru. Itu 54, yang benar 63. Yang betul setuju Gibran itu jadi wapres hanya 3. Yaitu Anwar Usman, kemudian Manahan Sitompul, ya. Kemudian satu lagi 3 lah, ya, itu 3. Guntur Hamzah 3. Sedangkan yang 4 itu dissenting opinion, yang 2 concurring opinion. Tapi baik yang 2 maupun yang 4 sama-sama tidak setuju wali kota bisa jadi wapres. Sama-sama tidak setuju. Maka sebenarnya 6 hakim tidak setuju, yang setuju 3. Tapi kenapa yang concurring, yang 2 dimasukkan ke 3, jadi 5, jadi 5 opat. Nah itulah yang gak bisa ngitungnya negeri ini. 6-3 kok jadi 5-4? Bagaimana cara menghitungnya itu? Ini masalah hukum ini. Tapi itu permainan, itu legal begitu. Jadinya maka tuntutan kita sekarang ya maksulkan Gibran. Itu tuntutan FPPTNI. FPPTNI itu tuntutan yang ke-1 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tuntutan yang ke-8 maksulkan Gibran. Karena mau tidak mau ini pelanggaran konstitusi, pelanggaran demokrasi. Kenapa kita sebut demokrasi? KPU menerima Gibran sebelum perubahan PKPU. Ini melanggar demokrasi. Kemudian melanggar hak asasi. Kenapa melanggar hak asasi? Ingat, High Commission of Human Rights, ini Komisi Internasional tentang HAM, telah menyatakan Indonesia itu melanggar HAM. Alasannya apa? 2, 1 cawe-cawenya Jokowi, 2 lolosnya Gibran. Itu loh alasan kita disebut sebagai pelanggar HAM. Oleh karena itu GMKR mempertegas prinsipnya, tuntutannya, maksulkan Gibran. Inilah sebenarnya yang dituntut gitu, dan jadi tuntutan utama sekaligus misi pergerakan GMKR. Lanjutnya apa? Reformasi kepolisian. Karena memang masalah ini muncul. Itu kapan kulminasinya? Waktu kerusuhan bulan Agustus September yang lalu. Sampai keluar pandangan dari aspirasi rakyat, kelompok-kelompok rakyat yang menyatakan harus direformasi kepolisian. Yang nanti berpuncak pada ganti dong Kapolri. Itu terlalu lama. Dan Kapolri ini seperti mandiri. Aspirasi soal misalnya kepolisian di bawah Kemenhan, di bawah Kemendagri, bahkan harus di bawah Kementerian Polisi sendiri. Ditolak itu. Gak mau, bahkan menantang. Listio Sigit sampai mengatakan lebih baik jadi petani. Pikir-pikir petani itu bisa saja membentuk barisan tani. Apa itu? Bisa. Karena juga itu menyusup kepada cara-cara bernegara berbangsa ini, menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubariru al-wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Gaya PKI itu. Kita harus waspadai itu. Makanya Kepres 17 itu adalah produk itu. Kenapa? Justru dianggap PKI sebagai korban.
Bukan rakyat Indonesia, bukan Muslim yang jadi korban. PKI yang jadi korban. Harus dipulihkan, harus dilindungi. Saya kira ini masalah yang serius ini dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Bahkan akhirnya juga Pak Kapolri menantang, begitu kan? Sampai titik darah penghabisan. Waduh, ini pembangkangan ini dalam sistem komando aparatur baik TNI maupun Polri harusnya tunduk kepada presiden. Nggak bisa itu melawan begitu. Nah, jadi demikian, maka reformasi kepolisian itu tuntutan kita. Gitu. Nah, sayangnya sudah ada kajian tim, kata Pak Mahfud, kata Pak Jimli, itu sudah dilaporkan ke presiden. Tapi presiden belum mengambil tindakan apa-apa. Maka yang kelima, tuntutan dari GMKR adalah mendesak Prabowo untuk berani menindak tegas para pelanggar-pelanggarnya. Karena ini adalah konsekuensi logis. Itu kuncinya ada di presiden. Presiden harus berani dan tegas mengambil kebijakan politik. Nah, kalau tidak, muncul tuntutan-tuntutan. Ada 3 opsi, bapak-bapak, ibu-ibu. Opsi ke-1, tuntutan tadi, Gibran maksulkan. Jadi, Pak Prabowo harus ikut serta memberi situasi agar Gibran bisa dimaksulkan. Karena dia telah melanggar konstitusi, melanggar demokrasi, melanggar hak asasi, melanggar edukasi. Karena nggak benar juga tentang pendidikannya. Nggak punya ijazah SMA. Wakil presiden ini tidak punya ijazah SMA. Disebutnya disetarakan dengan UTS insert. Tapi sebenarnya yang disetarakan itu pengetahuan dalam bahasa keterangannya. Memiliki kesetaraan pengetahuan dengan SMK, yaitu sekolah di UTS insert grade 12 itu. Ini bagaimana setara pengetahuan? Menurut undang-undang sederajat dengan sekolah, baik SMA, SMTA. Itu sederajatnya, bukan setara pengetahuan. Tapi surat keterangan yang dibuat itu begitu. Maka dia cacat edukasi. Dia racun bagi pendidikan di negeri ini. Kasihan anak-anak kita yang memiliki keseriusan untuk belajar, tapi dihambat oleh pola-pola seperti ini. Maka tadi pilihan ke-1 adalah Pak Prabowo bantu akan pengkondisian Gibran maksulkan. Atau yang kedua, pilihannya Gibran memaksulkan Prabowo. Karena Gibran bukan Gibran sendiri. Gibran itu ada jaringan, ada kepentingan besar, ada Jokowi di belakangnya. Dan dia berusaha tentu saja ingin jadi presiden secepatnya. Kata Koni Rahakundini, 2 tahun katanya Prabowo hanya bisa bertahan, nanti diganti sama Gibran. Kata Pak JK, nanti bulan Juli, bulan Agustus juga ada kerusuhan-kerusuhan, taking juga nanti, pengambil alihan itu, degradasi kekuasaan Prabowo, gitu. Maka Gibran akan dinaikkan. Maka itulah yang kedua opsinya. Kalau Prabowo nggak bisa memaksulkan, membantu memaksulkan Gibran, ya Prabowo dimaksulkan oleh Gibran. Nah, yang ketiga, maksulkan dua-duanya. Karena nggak mungkin 1-2 tetap saja begitu-begitu dengan kemungkinan terburuk. Ya sudah, berarti Prabowo dan Gibran tidak mampu menjadi presiden dan wakil presiden di negeri ini yang benar. Ya, inilah maksudnya. Tadi dikatakan chaotic, diramalkan Juni, Juli, Agustus. Kata Rahakundini 2 tahun, berarti Oktober. Tapi kalau teori siklus digunakan,
reformasi itu terjadi bulan Mei. Dulu itu teori siklus, kembali ke dahulu. Tinggal yang mana, itulah tergantung rakyat. Kalau rakyat berdaulat, rakyat itu yang menentukan. Makanya waktu di Solo, juga di Jogja direspon, sebenarnya kekuatan terbesar itu kekuatan rakyat. People power. Masyarakat rakyat bersatu. Makanya menjadi tema dan sekaligus ultimatum ataupun tujuan tuntutan nomor satunya GMKR adalah hayu rakyat bersatu merebut kembali kedaulatan rakyat dari tangan oligarki. Rakyat bersatu, rakyat bersama, itu tuntutannya. Itu nomor satu malah. Jadi intinya ya mudah-mudahan saja ini bisa terrealisasi begitu dengan baik. Nah, GMKR pusat mencanangkan satu, terus konsolidasi. Konsolidasi itu membangun kekuatan real. Saya kira 26 elemen strategis ini itu potensial sebagai kekuatan real masyarakat. Konsolidasi terus, konsolidasi. Yang kedua, kalau sudah konsolidasi, koordinasi. Yaitu silaturahmi. Uhuwah, giwamul quwwah. Persaudaraan itu tonggak dari kekuatan. Jadi tidak ada jalan lain sekarang, bangun persaudaraan. Koordinasi, silaturahmi. Nah, yang ketiga, aksi. Jadi konsolidasi, koordinasi, aksi. Nggak mungkin kita melakukan perubahan tanpa aksi. Aksi-aksi harus dilakukan. Dan itu sah secara konstitusional. Demonstrasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan oleh Undang-Undang. Oleh itu, rakyat yang menekan untuk terjadinya proses perubahan sesuai dengan harapan yang dituntut oleh rakyat itu sendiri. Inilah disebut penegakan kedaulatan rakyat. Jadi mudah-mudahan saja itu bisa berlanjut dan terus-menerus. GMKR itu berupaya menyatukan berbagai kekuatan yang ada untuk bersama-sama merebut kedaulatan rakyat kembali. Insya Allah dari Jogja kita awali. Dari Jogja ini timbul inspirasi. Jogja itu bukan kota sederhana, kota simbol, tapi dia punya sejarah dalam pergerakan dan perubahan negeri ini. Menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang ada dalam sejarahnya begitu, Yogyakarta. Maka insya Allah dengan berkumpul kita saat ini halal bihalal, syawalan. Tapi ingat, syawalan dan halal bihalal adalah bagian dari koordinasi, konsolidasi, dan bagian dari rencana aksi. Insya Allah, bagi Allah mudah. Jangan lupa ini unsur keimanan, ini syawalan. Ini konteksnya pasca Ramadan. Jadi berkaitan dengan ritual dan ibadah kita, berkaitan dengan imanan kita. Keimanan kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah itu Maha Menentukan, Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Insya Allah semua masalah kecil, Jokowi kecil, kejahatan-kejahatan, pengkhianatan konstitusi kecil, Prabowo juga kecil kalau misalnya melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kemenangan kita sudah dekat. Yang penting kita berikhtiar dan berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Bahkan kalaupun titik darah penghabisan kita, kualifikasinya syahid, kualifikasinya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, tumbuhkan keberanian untuk melakukan perubahan. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah, kemenangan itu sudah dekat. Insya Allah, dari ruang ini, dari gerakan kita bersama ini, insya Allah akan ada perubahan ke arah yang lebih baik.
Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita, sekaligus juga menunjukkan bukti kekuasaannya, kemenangan, memenangkan para pejuang-pejuangnya yang gigih terus berupaya untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Insya Allah nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini termasuk ibadah Ghairu Mahdoh ya, Ustadz Rizal Fadilah. Ibadah Ghairu Mahdoh yang paling Allah sukai. Karena kalau ibadah mahdoh itu hanya untuk diri kita sendiri kembalinya. Kalau Ghairu Mahdoh adalah kebaikan dan kemaslahatan umat semuanya, insya Allah. Selanjutnya mungkin dari Presidium Daerah Istimewa Yogyakarta ada yang ingin disampaikan korelasinya GMKR Yogyakarta dan juga mungkin dukungan apa yang bisa diberikan dan bisa dilakukan, atau mungkin yang lainnya yang saya mungkin tidak tahu. Ustadz Jahdan Humam untuk mewakili Presidium GMKR Yogyakarta, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir, rahimakumullah, terima kasih banyak sudah sama-sama mendengarkan lebih dari tausiah. Kalau abang kita dari Bandung Jawa Barat ini disebut Ustadz, sebenarnya betul masuk lebih dari Ustadz Habib Ustadz Rizal Fadilah. Masya Allah. Saya yang mendengar merasa harus belajar banyak dari beliau. Mudah-mudahan Pak Rizal Fadilah bersedia membuka pintunya untuk belajar, khususnya untuk saya. Apa yang disampaikan beliau tadi luar biasa dalam bentuk pemikiran, bahkan sudah terkonsep secara rapi. Setidaknya kita melihat beberapa kondisi penting untuk melakukan perubahan itu sudah lebih dari cukup. Satu perubahan besar tidak akan mungkin tidak adanya kondisi penting. Jadi kondisi penting inilah awal terjadinya adanya perubahan mendasar. Dan kondisi penting ini tadi sudah banyak disebutkan. Terjadinya KKN, terjadinya pelanggaran hukum, terjadinya makar konstitusi. Itu merupakan kondisi penting yang menjadikan kemudian perubahan ini harus terjadi. Apa yang kemudian harus dilakukan? Dalam bentuk konsep tadi juga sudah ada. Dari yang sekarang ini ada, GMKR misalnya, sudah sangat memahami itu, bahwa kondisi penting ini sangat mendesak untuk terjadinya perubahan mendadak, dan kita perlu melakukan resistensi. Jadi sudah banyak dikerjakan baik di Jakarta, Solo, Jogja, dan banyak kota-kota besar dalam berbagai bentuk. Itu merupakan resistensi yang semuanya legal, konstitusional. Tidak ada yang ilegal bentuk-bentuk resistensi ini. Dari Pak Rizal, pendekatan hukumnya itu yang harus saya banyak belajar. Semuanya itu konstitusional. Tidak ada yang ilegal. Justru yang kita hadapi ini sesuatu yang semuanya ilegal, tapi kita menghadapinya masih dengan cara yang legalistik, formalistik. Ini kan santun politik kita ini. Kondisi yang penting tadi serba ilegal, kita melakukan resistensi semuanya dengan legal, konstitusional menuju perubahan. Tapi yang kemudian harus kita garis bawahi, saya sempat mencatat yang disampaikan Pak Tiasno tadi. Perubahan mendasar itu setidaknya ada dua persyaratan.
pemimpin dan sistem. Pemimpin yang bagaimana? Saya betul-betul terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Jasun tadi. Kesatria yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Inilah leader yang sangat kita harapkan. Tanpa itu, sistem sebaik manapun rasanya seperti menggantang asap dan mengukir langit. Sebaik pemimpin yang berkualitas, ketika sistem ini masih rusak, maka kasihanlah sang pemimpin. Makanya kesatria yang memimpin, yang berjiwa patriotik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan takwanya ini tanpa server. Apa kata Tuhan? Adanya sami'na wa ata'na. Itulah ciri khas dari pemimpin yang berjiwa kesatria, yang saya memahami dari Pak Yasno tadi. Kesatria bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, untuk kemudian menghapus semua praktek-praktek yang ilegal itu tadi. Dengan cara apa? Dengan cara yang legal. Kita banyak menuntut dia, kita banyak menghimbau kepada pemimpin bangsa untuk tegak lurus. Memang kewajiban kita melakukan itu. Kewajiban kita beramar ma'ruf nahi mungkar, sebatas yang kita bisa lakukan. Memang yang kemudian tidak bisa dielakkan adalah bagaimana kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam bentuk biyadin, dengan kekuatan. Pak Rijal sudah tadi mengatakan demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang dasar dan undang-undang. Kenapa tidak kita kemudian melakukan apa yang kemudian sering disebut dengan street justice? Kalau orang mengatakan itu people power, saya lebih suka menggunakan istilah street justice. Sama substansinya. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh Pak Rijal Fadilah, kami di Jogja sangat memahami, dan insya Allah kita akan terus berkonsultasi. Dan di sini ada Mbak Uri, kita mari bareng-bareng Jogja dan Yogyakarta, Solo, Surakarta. Kita bangun relasi Yogyakarta, Surakarta, dan Jakarta. Insya Allah. Mudah-mudahan ini yang akan menjadikan satu simpul kekuatan yang tadi oleh Pak Fadilah sudah menegaskan. Kemenangan sudah dekat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah pasti menolong kita sepanjang kita beriman, berjihad fi sabilillah dengan harta, jiwa, dan raga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jogja untuk Indonesia. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Jadang. Mungkin dari presidium yang lain, Bapak Profesor Dr. Roman Wahab, kami persilakan untuk memberikan sedikit pecahan ataupun masukan atau apa yang bisa kami lakukan di Jogja ini untuk mendukung pergerakan GMKR nasional. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikemalatina kulli wa kafirin, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama saya menyampaikan selamat Idul Fitri wa Aidil Faizin, kullu amin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah banyak disampaikan oleh Syukri Fadli, Jenderal, saudara saya, sahabat saya Jakarta, Fadilah, juga Hasan, Hasan, dan tentu nanti akan dilanjutkan oleh Pak Profesor Ahmad Kirjil. Dan sangat saya hormati Bang Humaydi, Mas senior saya ya, tempat berdiskusi
tidak mengenal waktu, kadang-kadang malam-malam pun juga berada di tempat ini. Sudah banyak disampaikan yang tadi, baik itu tataran yang kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan juga pandangan perspektif agama oleh Pak Wali dan juga yang lainnya, terutama Pak Fadilah yang luar biasa, sangat komprehensif dan sudah detail sekali. Semua isu-isu besar diangkat dengan justifikasi yang bisa kita terima, baik alasan logik maupun konstitusional, sudah disampaikan dengan sangat mantap. Dan beliau itu termasuk orator yang ulung. Setiap demo pasti andalan utama, ya, apa istilahnya, sangat menggelora dan juga lokasinya demo dan juga sangat motivating, encouraging terhadap kita untuk bisa berkomitmen berjuang fisabilillah. Kalau tadi Muhammadiyah digabung menjadi Muhammadinun, inilah ketemunya Pak Sukri Fadli dengan saya. Beliau punya identitas yang unik kemuhammadiyahan. Saya yang NU yang sudah tidak akan pernah mungkin ke Muhammadiyah. Tapi kita bisa bertemu di tengah untuk berjuang menegakkan kebenaran, terutama dalam memperjuang bersama-sama Bapak Ibu sekalian itu menyelamatkan bangsa ini. Dan yang paling penting saya harus sampaikan adalah penghargaan yang tinggi pada pimpinan ormas yang sudah disebutkan tadi, ada 19 dan di luarnya yang belum hadir di sini. Saya sangat menghargai komitmen Bapak Ibu semua berjuang untuk menyelamatkan Indonesia ini dari kelompoknya masing-masing. Boleh kita berbeda, tapi kita bisa bertemu di tempat ini, menyamakan di dalam satu garis lurus, yaitu bagaimana menyelamatkan kiblat bangsa. Jadi kita tidak rela Indonesia ini yang sudah direbut oleh para pejuang, sampai proklamasi kemerdekaan dan dipertahankan berkali-kali sampai hari ini, dan kita tahu bagaimana positioning Indonesia sekarang ini. Kita tidak bisa menutup mata, dilarang atau tidak, karena kita punya komitmen, kita selalu mencari informasi. Inilah yang menjadi bukti bahwa kita ini masih berada pada fitrahnya, bahwa fitrah manusia ini adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik umat. Ya, kita ini adalah sebaik-baik umat yang insya Allah relatif lengkap. Karena apa? Karena kita ini adalah pertama, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita berjuang untuk manusia lain, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita sudah menganjurkan kebaikan dan kita berani mengambil sikap untuk nahi munkar. Yang kemarin itu secara eksplisit Prof. Mahfud MD bahwa NU, Muhammadiyah, bahkan juga jangan LDII dan juga yang lainnya itu lebih aman mengambil hanya amar ma'ruf saja. Posisi nahi munkar tidak pernah disentuh kecuali kelompoknya Habib Rizik dan kita yang ada di sini. Berani mengatakan tidak terhadap rezim yang sekarang sedang menyuarakan kekuasaannya. Ya, jadi kita tahu bahwa ketika ada orang lain berpikir, katakanlah para profesor, ya kebetulan tadi disebut saya juga mewakili akademisi seperti Prof. Dirjen dan juga ada Bang Hum ini.
bahwa memang akademisi itu ada dua kelompok besar, ya. Bureaucratic based intellectual atau oriented intellectual, dan satu adalah people oriented intellectual. Jadi yang banyak mendukung proyek-proyek itu, ya, yang membenarkan proyek-proyek yang besar itu, ya, yang termasuk terakhir MBG, dan juga bahkan juga akan menyusul listrikisasi, terus gendengisasi dan lain sebagainya, yang akan menguruk uang sebanyak-banyaknya nanti. Ini adalah teman-teman yang memang orientasinya adalah di belakang birokrat, dan di luar itu adalah kelompok intelektual yang orientasinya people, memikirkan rakyat, yang itu berani makan mengkritik secara terbuka, termasuk juga Saiful Mujani yang bicara di UIN Hidayat Syarif Hidayatullah, ya. Walaupun jauh-jauh sebelumnya selalu disinggung bahwa para guru besar normal bicara itu sok komentar dan merasa benar sendiri. Padahal sebenarnya apa sih kebutuhan kita itu yang orientasinya people? Ini kan kita membantu pemerintah mengingatkan, tidak ada kepentingan yang lain, termasuk saya. Ya mohon maaf, saya bukan orang yang tidak mau jabatan, tapi formally saya sudah di atas 60 tahun, sudah tidak ada sah untuk menjadi pejabat itu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah membersamai para senior, para ahli, para pejuang untuk menyelamatkan Indonesia ini sesuai dengan kemampuan kita, termasuk juga Bapak Ibu sekalian di tempatnya masing-masing ini berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi apa yang dikatakan memang betul. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna illa al-fasiqun, mu'minuna al-fasiqun wa aksarhum fasiqun. Jadi kita ada 3 golongan penting, adalah orang yang amar ma'ruf nahi munkar dan beriman. Sekiranya mereka itu beriman, ahli kitab, ya, dan di antaranya mereka itu sebagian besarnya adalah beriman, minna aksaruhum musyikun wa musyikun fasikun, dan di antara mereka ternyata lebih banyak ada fasik. Beriman tapi fasik, ini yang masalah. Jadi kita ini sebenarnya diam-diam adalah kelompok kecil yang masih mau peduli, yang tidak masuk kelompok fasik, mengatakan beriman tapi tidak fasik, karena kita masih peduli pada berjuang untuk menegakkan kebenaran. Inilah yang sebenarnya kita lakukan. Berat terus terang aja, ya. Begitu Saiful Mujani bicara, langsung digeruduk. Sudah berapa orang yang melaporkan ke Polda, ya, untuk menyoal itu. Jadi tidak ada sekarang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Sebenarnya membantu rejim untuk bisa terhindar dari kegagalan. Tapi yang disikapi adalah bahwa kita dianggap pengganggu. Kita tidak ingin kehancuran ini lebih cepat tiba. Inilah yang kita lakukan, ya. Kalau hanya untuk senang-senang mungkin di rumah aja tidur, itu untuk apa? Apalagi resikonya nanti penjara, ya. Itu sudah diancam itu penjara berapa tahun Saiful Mujani. Padahal dia sebenarnya realistis, ya.
Dan termasuk Pak Mahfud juga kadang-kadang bicara juga mengingatkan pada pemerintah dan beberapa ahli yang lain. Jadi nampaknya sebagian besar para ahli itu akademisi juga pada diam, termasuk di kampus-kampus ini. Saya bukan berarti saya menafikan, mengunderestimate teman-teman, tapi ternyata memang berat risikonya. Karena pemerintah belum siap menerima pandangan yang berbeda. Jadi bukan kami ini yang paling hebat, enggak, tapi kebetulan ya masih ada urat nadi sedikit lah untuk membersamai ini provokator ini. Ini tidak hanya di Jakarta saja, ke Solo itu provokator, kemana ke Surabaya, ke sini juga kita bisa lihat. Ya kita apresiasi lah keberanian beliau mengatakan walaupun pahit, tapi karena itu kebenaran yang harus disampaikan. Tapi yang jelas kita berharap pada atau berlindung pada Allah. Mudah-mudahan Allah itu melindungi Indonesia melalui perlindungan terhadap orang-orang yang masih berjuang untuk rakyat Indonesia ini. Kita tidak tahu, anak-anak kecil saja sekarang sudah bisa berulah, ya. Tidak hanya mahasiswa, tapi anak SMK saja sudah bisa berulah. Kadang anak SD juga bisa membuat nyanyian-nyanyian yang meritik pemerintah itu. Ini kan ironis sekali. Sampai ada yang berani katakanlah bukan mengolok-olok, tapi menyindir pimpinan negara. Ya karena kita tahu bahwa rupanya diam-diam kita juga bisa terhipnotis oleh omongan. Karena apalagi yang belakang kemarin non sewu ya, kan bagaimana beliau itu prosesnya mulai dari prajurit sampai jadi ekonom sampai jadi ketua partai. Tapi saya terus aja, saya bulan teman ya Prof. Soehardi. Ya ini tahu, Prof. Soehardi itu adalah teman saya, anaknya sekolah satu kelas sama anak saya. Saya sering ketemu sama beliau. Beliau adalah orang jadikan bumper untuk menjadi ketua umum Gerindra. Nah, 2 kali pemilihan umum beliau kalah, Solo kalah, Jogja kalah pun juga dengan anak kecil. Karena nggak bisa nembak istilahnya serangan fajar itu. Ya lama-lama ya beliau ya rada stres. Tapi yang di belakangnya kan Pak Prabowo, dia yang jadi ketua umum itu beliau. Sampai beliau meninggal barulah Pak Prabowo mengambil alih menjadi ketua umum itu. Artinya apa? Luar biasa perjuangan beliau itu untuk menyelamatkan Indonesia Raya itu. Dan beliau merasa pengalaman persis pengalamannya Pak SBY. Pak SBY itu besarnya juga dibalik bayang-bayang saudaranya untuk jadi ketua umum Demokrat. Nggak terus langsung ada di depan, baru belakangan turun tangan menjadi pembinanya dan seterusnya. Termasuk anak-anaknya ketua IBAS sejak dari awal sudah beginilah kondisi yang ada di sekitar kita. Kita tidak ingin menjadi katakanlah lawan pemerintah, enggak lah. Kita itu rakyat yang peduli untuk supaya Indonesia ini tidak menjadi lebih hancur. Oleh karena itulah tema ini saya kira penting sekali ya untuk kita jadikan pegangan. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berkumpul itu rahmat dan bercerai-berai itu adalah siksa. Jadi kalau kita ini bisa menyatu, bergotong royong, bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh, ini kita bisa selamatkan mimpi kita yang besar. Yang mudah-mudahan kita tidak memberikan harapan yang besar, soalnya tidak mudah juga untuk bisa mewujudkan yang besar itu. Karena terus terang saja saya paham, berusaha untuk memahami. Kalau Pak Jenderal Kasda tadi setengahnya itu mengingatkan dulu Pak Prabowo seperti itu sebelum jadi presiden, mendirikan partai, nanti akan menegakkan kembali D45. Setelah jadi presiden ternyata juga tak mudah. Jangan-jangan memang bebannya Pak
Pak Prabowo ini berat gitu. Sehingga sekarang ini tidak mudah juga mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Pak Jenderal Tiasno yang menjadi kesepakatan sebelum beliau berpisah. Yang satu mengambil jalan di atas permukaan, yang satu mengambil jalan di bawah permukaan. Ya kita sebagai orang yang terdolimi berdoa sajalah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Amin. Saya kira ini yang disampaikan, tidak ada maksud apapun kecuali kita hanya ingin saling menguatkan. Bagaimana kita berjuang ini tentu harus punya spirit yang baik dan tentu harus diawali dengan niat yang ikhlas, yang bersih, hati yang suci. Semoga kita terhindar dari kepentingan yang lebih rendah. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas nanti saya umumkan dari wanita Islam, Ibu monggo tadi hadir ya. Setelah acara ramah tamah ini selesai, maka dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Untuk itu setelah ini para tokoh untuk terlebih dahulu memimpin untuk makan bersama seadanya. Mudah-mudahan apa yang ada bisa dinikmati dan membawa keberkahan untuk kita semua. Jadi untuk makan bersama nanti dibantu oleh para dari Faki vaksinator oh iya, dari Kementerian maaf tadi baru saya sebutkan ya, mohon maaf saya banggakan. Dari Remagama, dari forum Tanai, forum Ukhuwah Islamiyah, dari KPI, maaf, perwakilan dari KPI tadi belum saya sebutkan. Majelis Mujahidin, Harakah Islamiyah, Hidayatullah, Teras Dakwah, GPK Kito, Joksin Lawas, kelompok advokat,
disediakan. Kepada para tokoh setelah acara salaman ini berakhir, langsung dipersilakan untuk menikmati hidangan lebih dulu. Saya mohon maaf kepada para tamu undangan agar memberikan jalan lebih dulu kepada para tokoh semua. Kepada para tamu undangan mohon maaf agar acara salaman ini selesai baru menikmati hidangan yang ada dan akan didahului oleh para tokoh, para sesepuh dan pilih sepuh. Mohon pengertiannya kepada para tamu undangan. Makan